Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi dan masih membahas tentang bank sampah. Di sini saya akan membahas tentang peluang dan prospek bank sampah seperti apa. Tapi sebelumnya, buat sahabatku semua yang kebetulan belum mensubscribe channel ini, itu di bawah video ini ada tulisan subscribe. Silahkan sahabatku semua bisa menekan tombol subscribe di situ. Selanjutnya jangan lupa ada tanda loncengnya itu ditekan, dan juga jangan lupa like-nya. Mudah-mudahan setiap saya mengupload video nantinya sahabatku tidak ketinggalan informasi yang akan saya berikan. Dan sekali lagi mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang bicara tentang peluang atau prospek mendirikan bank sampah. Peluangnya seperti apa ya? Kalau menurut saya peluangnya sangat amat bagus ya. Kenapa? Pastinya ada alasannya. Alasannya seperti ini ya sahabatku. Yang namanya sampah, selama manusia masih ada ya, namanya sampah itu akan tetap ada. Karena sampah itu merupakan sisa-sisa ya dari kegiatan kita manusia ya, yang sudah tidak terpakai ya, terbuang ya, biasanya seperti itu. Itu sampah ya. Nah, sementara sampah ya yang kita buang itu ada yang memang nggak bisa didaur ulang dan ada yang bisa didaur ulang. Tapi di sini ya, sampah yang masih bisa didaur ulang ini juga jumlahnya sangat-sangat besar ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita ya sebagai laki-laki ya, itu seringlah tanpa kita sadar membuang yang mungkin sedikit nilainya tapi itu bernilai rupiah. Misalkan seperti ini ya, mungkin bagi sahabatku laki-laki yang perokok ya, kadang-kadang kotak rokok ini ya, bungkus rokok ini masih ada nilai jualnya. Plastiknya dibuang, ini kertasnya masih laku. Dan juga korek api ini ya, korek gas ini masih juga laku ya. Terus buat ibu-ibu ya, ibu-ibu yang biasanya beli belanjaan ya, pakai kantongnya kantong kemasan seperti ini, kantong kresek ya, seperti ini juga masih laku. Plastik bungkus gula itu juga masih laku. Terus juga mungkin bekas-bekas elektronik, bekas rumah tangga seperti ini ya, ini juga laku. Dan juga ada juga misalkan sahabatku yang punya anak-anak ya, buku-buku tulis, buku pelajaran sekolah yang memang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak segala macam, itu juga laku. Nah, untuk itu makanya saya bisa mengatakan bahwa usaha di bidang bank sampah ini sangat-sangatlah prospek ya. Sekali lagi alasannya karena pertama ya, selama masih ada manusia, yang namanya sampah itu masih ada. Nah, terus untuk kebutuhan pasar ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sampah yang bisa didaur ulang ini nantinya akan didaur ulang lagi ya. Ada sebagian memang yang dicampur dengan barang ori ya, barang yang asli, terus dicetak lagi menjadi suatu produk ya. Nah, sementara untuk bahan baku membuat suatu barang ya, ini selain didapat dari alam juga didapat dari daur ulang. Kalau misalkan ya semua barang-barang bahan bakunya itu diambil dari alam, ini tentunya semakin lama akan semakin habis. Nah, alternatif yang kedua yaitu diambil dari daur ulang ya. Bisa kita bayangkan misalkan ya, nggak ada proses daur ulang ya, mungkin HP yang sahabatku pakai untuk saat ini yaitu harganya bisa berlipat-lipat ya. Kenapa? Karena harus mencari bahan bakunya itu dari alam, dan itu membutuhkan biaya produksi yang pastinya akan lebih tinggi ya. Terus buku-buku ya, itu juga mungkin dari nebang pohon dan lain sebagainya. Terus mau bangun rumah ya, besinya juga dari alam. Nah, itu otomatis nanti harganya akan lebih tinggi. Nah, harga bisa seperti sekarang ini ya karena memang sebagian bahan baku itu ya, itu didapatkan dari proses daur ulang. Nah, untuk itu sekali lagi, dua alasan inilah yang bisa dikatakan menjadi penyebab kenapa kok usaha di bidang bank sampah ini sangatlah prospek ya. Jadi selama masih ada manusia itu sampah masih ada, dan juga kebutuhan akan barang ya untuk proses daur ulang ini juga semakin tinggi. Nah, untuk itu bagi sahabatku semua yang kebetulan sekarang mungkin belum ada kegiatan atau mungkin masih bingung mau usaha apa, mungkin bisa dirintis usaha di bidang bank sampah ya.
Di sini selain juga kita mendapatkan rupiah dari situ ya, di situ juga kita termasuk punya andil untuk menjaga ya kebersihan lingkungan, karena banyak sekali barang-barang yang sebenarnya masih bisa kita manfaatkan ya. Di situ misalkan seperti plastik ya, kertas-kertas bekas sekolah, bekas kantor dan lain sebagainya, terus besi ya, paku dan lain sebagainya, terus gelas pecah ya, gelas bening yang pecah, botol pecah dan lain sebagainya. Dan juga ini ya, setiap kita ibu-ibu ya dari rumah tangga biasanya sampahnya plastiknya itu hanya dimasukkan, dipisah, terus udah gitu dibuang ya. Ini kalau memang kita sudah bisa mulai nanti dari awal, bisa kita pilah-pilah ya, itu bisa menjadi rupiah. Nah, saya kira itu penjelasan dari saya tentang seberapa besar sih peluang atau prospek daripada usaha di bidang bank sampah. Dan untuk yang video berikutnya masih ya membahas tentang bank sampah, dan kita bahas materi yang lain, karena kalau untuk kita bahas sekaligus ya ini nanti videonya terlalu panjang ya. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.